Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi sekalian, selamat datang kembali pada pembelajaran instalasi motor listrik. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara membaca wiring diagram rangkaian direct online atau rangkaian DOL. Kita juga sudah mengenal jalur rangkaian daya, jalur rangkaian kontrol, serta fungsi dari setiap komponen yang digunakan. Namun, setelah kita memahami wiring diagram, muncul beberapa pertanyaan berikut. Apakah rangkaian sudah kita baca dapat bekerja sesuai dengan yang direncanakan? Komponen apa yang pertama kali bekerja ketika tombol start ditekan? Lalu, mengapa lampu indikator dapat berubah kondisi saat motor dijalankan? Dan bagaimana sistem melindungi motor ketika terjadi gangguan overload atau beban lebih? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada video ini kita akan melakukan simulasi cara kerja rangkaian direct online atau DOL melalui aplikasi Simurelay. Melalui simulasi ini, kita akan melihat secara langsung bagaimana setiap komponen bekerja dan bagaimana arus mengalir di dalam rangkaian hingga motor dapat beroperasi. Mari kita mulai. Sekarang, perhatikan tampilan simulasi pada layar. Pada kondisi awal ini, MCB daya dan MCB control sudah berada pada posisi on. Artinya, sumber tegangan sudah tersedia pada rangkaian. Namun, tombol start belum ditekan sehingga koil kontaktor atau KM1 belum mendapatkan tegangan. Karena koil belum aktif, kontaktor masih dalam kondisi normal dan kontak utama kontaktor masih terbuka. Akibatnya motor belum mendapatkan suplai tegangan 3 fasa sehingga motor masih dalam keadaan berhenti. Perhatikan lampu indikator. Lampu merah menyala sebagai tanda bahwa motor sedang berhenti atau standby. Sedangkan lampu hijau dan lampu orange masih padam. Ini adalah kondisi normal sebelum motor dijalankan. Sekarang kita akan mencoba menjalankan motor. Perhatikan saat tombol start atau push button on ditekan. Ketika tombol start ditekan, arus mengalir dari sumber tegangan kontrol menuju kontak overload relay atau TOR nomor 95 dan 96. Selanjutnya, arus melewati tombol stop yang berjenis normally close atau NC. Karena tombol stop dalam kondisi normal, arus dapat melewatinya. Kemudian, arus mengalir melalui tombol start dan menuju koil kontaktor KM1. Pada saat koil KM1 mendapatkan tegangan, koil menghasilkan medan magnet yang menarik seluruh kontak kontaktor. Perhatikan perubahan yang terjadi. Kontak utama kontaktor yang sebelumnya terbuka sekarang menjadi tertutup. Karena kontak utama tertutup, tegangan 3 fasa dari L1, L2, dan L3 mengalir menuju motor melalui thermal overload relay. Akibatnya motor mulai berputar. Selain itu, lampu indikator juga mengalami perubahan. Lampu merah yang sebelumnya menyala sekarang padam. Sedangkan lampu hijau menyala sebagai tanda bahwa motor sedang beroperasi. Dari simulasi ini kita dapat melihat bahwa kontaktor berfungsi sebagai saklar elektromagnetik yang menghubungkan sumber tegangan ke motor. Sekarang perhatikan kontak bantu KM nomor 13 dan 14. Ketika kontaktor aktif, kontak bantu ini akan ikut menutup. Kontak bantu tersebut membentuk jalur arus baru menuju koil kontaktor. Akibatnya, koil tetap mendapatkan tegangan meskipun tombol start sudah dilepas. Inilah yang disebut dengan rangkaian pengunci atau self holding. Karena adanya kontak pengunci ini, operator tidak perlu menekan tombol start terus-menerus agar motor tetap berjalan. Pada kondisi ini motor bekerja secara normal. Lampu hijau menyala sebagai indikator run atau motor sedang beroperasi. Lampu merah padam karena motor tidak lagi atau dalam keadaan berhenti. Sedangkan lampu orange juga masih padam karena tidak terdapat gangguan pada sistem. Jika kita melihat kondisi seperti ini pada panel, maka dapat disimpulkan bahwa motor bekerja dengan normal. Selanjutnya kita akan menghentikan motor menggunakan tombol stop. Perhatikan,
Ketika tombol stop ditekan, jalur arus menuju koil kontaktor terputus. Karena koil tidak lagi mendapatkan tegangan, kontaktor kembali ke posisi normal. Kontak utama yang sebelumnya tertutup kembali terbuka sehingga suplai tegangan menuju motor terputus. Akibatnya motor berhenti berputar. Kontak bantu pengunci juga kembali terbuka sehingga koil tidak lagi mendapatkan tegangan. Perhatikan lampu indikator. Lampu hijau padam dan lampu merah kembali menyala sebagai tanda bahwa motor telah berhenti. Sekarang kita akan melihat bagaimana sistem melindungi motor saat terjadi beban berlebih atau overload. Misalnya motor bekerja terlalu berat sehingga arus yang mengalir melebihi batas yang telah ditentukan. Dalam kondisi seperti ini, thermal overload relay atau TOR akan bekerja. Ketika TOR bekerja, kontak NC nomor 95 dan 96 akan terbuka. Akibatnya aliran arus menuju koil kontaktor terputus, kontaktor lepas dan motor berhenti secara otomatis. Tujuannya adalah untuk melindungi motor dari kerusakan akibat arus berlebih. Selain menghentikan motor, TOR juga memberikan informasi kepada operator. Perhatikan kontak nomor 97 dan 98. Ketika TOR trip, kontak ini akan menutup dan menyalakan lampu indikator berwarna orange. Lampu orange menunjukkan bahwa motor berhenti karena terjadi overload atau trip. Jadi, ketika lampu orange menyala, operator dapat mengetahui bahwa penyebab motor berhenti bukan karena tombol stop ditekan, melainkan karena adanya gangguan pada sistem. Nah, dari simulasi yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa tombol start digunakan untuk menggerakkan motor, kontaktor berfungsi menghubungkan sumber tegangan ke motor, kontak bantu 13 dan 14 berfungsi sebagai pengunci atau scaffolding. Tombol stop digunakan untuk menghentikan motor. Thermal overload relay berfungsi melindungi motor dari arus berlebih. Dengan memahami simulasi ini, kita akan dapat lebih mudah memahami hubungan antara wiring diagram dengan cara kerja rangkaian yang sebenarnya. Baik, pada video ini kita telah mempelajari simulasi cara kerja rangkaian direct online, mulai dari kondisi awal, proses menjalankan motor, fungsi kontak pengunci, cara menghentikan motor hingga respon sistem saat terjadi overload. Pada video berikutnya, kita akan mulai merakit rangkaian direct online berdasarkan wiring diagram yang telah dipelajari. Kita akan memasang komponen satu persatu, melakukan pengamatan sesuai diagram, dan memastikan rangkaian dapat bekerja dengan baik sesuai prinsip kerja yang telah kita simulasikan hari ini. Jadi, pastikan kalian mengikuti video selanjutnya agar dapat memahami proses perakitan rangkaian nol dari awal hingga siap dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.